Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan filsafat umum untuk UAS semester 3 Universitas Islam Madura Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Naufal Arkan Hadi Putra, NPM 2023 0201000067, Prodi Teknik Informatika. Dosen pembimbing yaitu Ibnu Ali M. Fil I. Baik, yang dimana yang di sini akan presentasikan yaitu untuk menjawab soal-soal. Yang pertama, satu, apa ciri utama yang membedakan filsafat Barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? Baik, saya akan menjawab yaitu filsafat klasik atau Yunani Romawi berfokus pada rasio, akal budi sebagai alat utama untuk memahami realitas dan perhatian pada kosmos, etika dan kebijakan. Tokoh seperti Plato dan Aristoteles mengalih prinsip-prinsip universal dan mencari keteraturan dalam alam semesta, yaitu filsafat abad pertengahan yang mana banyak dipengaruhi oleh agama, terutama Kristen, Islam, dan Yahudi. Rasio tetap penting, tetapi tunduk pada otoritas wahyu ilahi. Misalnya filsafat Thomas Aquinas mencoba menginteraksikan ajaran Aristoteles dengan teologi Kristen. Filsafat modern yaitu menekankan otonomi, akal, dan pengalaman empiris sebagai dasar pengetahuan. Penggunaan metode ilmiah menjadi sentral, menggantikan otoritas tradisional, gereja atau teks suci. Rene Descartes misalnya berdasarkan filsafatnya pada keraguan metodis untuk menemukan kebenaran. Baik, saya akan menjawab soal yang kedua. Filsafat Barat modern diawali dari munculnya pemikiran Rene Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa? Baik, saya akan menjawab yaitu kritik terhadap tradisi. Descartes menganggap bahwa filsafat tradisional terlalu spekulatif, tidak memiliki kepastian yang kokoh, dan banyak dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang tidak diuji secara kritis. Pencarian kepastian mutlak, yang mana untuk mengatasi masalah ini, ia menggunakan metode keraguan radikal atau dops, di mana ia meragukan semua yang dapat diragukan hingga menemukan sesuatu yang pasti. Fondasi tersebut ditemukan dalam cogitonya, cogito ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada. Hal ini menjadi titik awal metafisika baru. Baik, yang selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Jelaskan bagaimana metode positifme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Yang mana di sini ada metode positisme. Positisme adalah pendekatan yang berfokus pada fakta-fakta empiris dan fenomena yang dapat diamati serta diukur. Pendekatan ini menolak spekulasi metafisis dan menekankan bahwa pengetahuan yang valid hanya dapat diperoleh melalui pengalaman langsung dan metode ilmiah. Tokoh utamanya adalah Auguste Comte. Contoh, pengetahuan hanya berasal dari pengalaman indrawi yang dapat diuji secara objektif. Metadialektis. Dialektika adalah metode yang berfokus pada proses dialog atau pertentangan ide untuk mencapai pengetahuan yang lebih tinggi. Metode ini memandang bahwa perkembangan pengetahuan terjadi melalui konflik antara ide-ide yang berlawanan. Tokoh utama dalam tradisi ini adalah Hegel, dialektika idealis, dan Marx, dialektika materialis. Itu soal yang keempat. Dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal tiga teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan
pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud. Baik, saya akan menjawab. Teori kebenaran korespondensi, yang mana teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan realitas atau fakta objektif di dunia. Kebenaran adalah hubungan antara proposisi pernyataan dan kenyataan yang dapat diverifikasi. Contoh pernyataan, air mendidih pada suhu 100 Celcius pada tekanan atmosfer normal. Benar karena sesuai dengan fakta yang dapat dibuktikan melalui pengamatan dan eksperimen. Teori kebenaran koherensi, yang mana teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika konsisten dan atau koheren dengan sistem kepercayaan atau pernyataan lain yang sudah dianggap benar. Contoh dalam matematika, suatu teorema dianggap benar jika konsisten dengan aksioma dan teori lain dalam sistem matematika tersebut. Teori kebenaran pragmatisme. Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika memiliki kegunaan praktis atau berfungsi dengan baik dalam kehidupan nyata. Kebenaran diukur dari konsekuensi praktis dan manfaatnya. Contoh pernyataan, obat ini dapat menyembuh penyakit dianggap benar jika dalam praktiknya obat tersebut memang memberikan hasil yang diinginkan. Mana jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Baik, saya akan menjawab. Realisme. Realisme menyatakan bahwa realitas atau dunia luar ada secara independen dari pemikiran manusia. Pengetahuan adalah usaha untuk memahami realitas sebagai adanya. Yang kedua yaitu idealisme, yang mana idealisme menyatakan bahwa realitas atau dunia luar bergantung pada pikiran atau kesadaran. Pengetahuan tidak hanya tentang objek di luar sana, tetapi juga tentang bagaimana pikiran manusia membentuk atau mengkonstruksi realitas. Baik, lanjut kita soal yang keenam, yang mana dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme, dan jelaskan masing-masing paham tersebut. Baik, saya akan menjawab. Materialisme. Materialisme adalah aliran yang menyatakan bahwa realitas hakiki terdiri dari materi atau substansi fisik. Segala sesuatu, termasuk pikiran, kesadaran, dan fenomena mental, dapat dijelaskan sebagai hasil interaksi materi. Ciri utama yaitu satu, realitas fisik, yang mana segala sesuatu yang ada adalah materi atau bergantung pada materi untuk eksistensinya. Yang kedua yaitu reduksionisme, yang mana fenomena kompleks seperti kesadaran dijelaskan sebagai hasil dari proses fisik, misalnya aktivitas otak. Yang ketiga yaitu penolakan terhadap metafisika non material, yang mana realitas non fisik seperti roh atau ide dianggap tidak nyata atau ilusi. Idealisme. Idealisme adalah aliran yang menyatakan bahwa realitas hakiki adalah ide atau pikiran dunia. Fisik dianggap sebagai manifestasi atau hasil dari kesadaran atau ide. Ciri utama yang pertama, primasi pikiran, kesadaran atau ide adalah dasar dari segala keberadaan. Realitas fisik dan sejauh ia disadari oleh subjek. Yang kedua, subjektif. Pengetahuan dan realitas dipandang sebagai hasil dari aktivitas kesadaran manusia. Yang ketiga, fokus pada nilai abstrak, yang mana ada ide, nilai moral, dan konsep-konsep universal dianggap lebih nyata daripada dunia fisik. Dualisme. Dualisme adalah aliran yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua substansi yang berbeda dan saling berinteraksi, yaitu materi dan jiwa atau pikiran.
Ciri utama, satu, dua substansi. Yang mana pikiran yang tubuh adalah entitas yang berbeda. Pikiran bersifat non-fisik, sedangkan tubuh bersifat fisik. Yang kedua yaitu interaksi pikiran atau pikiran tubuh. Pikiran mempengaruhi tubuh dan tubuh mempengaruhi pikiran. Yang ketiga, kesadaran sebagai entitas tersendiri. Kesadaran tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui proses fisik. Pluralisme. Pluralisme adalah aliran yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari banyak substansi atau prinsip yang berbeda, bukan hanya satu, atau monisme atau dualisme. Ciri-ciri utama, satu, beragam intensitas realitas terdiri dari banyak jenis substansi, baik fisik maupun non-fisik, yang tidak dapat direduksi satu sama lain. Yang kedua, yaitu tidak ada dominasi. Tidak ada satu prinsip tinggal materi pikiran atau lainnya yang mensadari seluruh realitas. Yang ketiga yaitu kompleksitas realitas, mengakui keragaman dan kompleksitas dalam eksistensi. Baik, kita lanjut soal yang ketujuh, yang mana jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Baik, saya akan menjawab. Argumen materialisme berpendapat bahwa realitas yang sejati adalah materi atau dunia fisik. Semua fenomena, termasuk pikiran, kesadaran, dan nilai-nilai, dapat dijelaskan sebagai hasil interaksi materi. Argumen idealisme, yang mana idealisme berpendapat bahwa realitas yang sejati adalah pikiran atau ide. Dunia fisik hanya ada sejauh ia disadari atau dimaknai oleh subjek. Baik, kita lanjut yang soal yang ke-8, yaitu jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Empirisme menekankan indera sebagai sumber pengetahuan utama karena hanya melalui pengalaman manusia bisa mengakses realitas. Akal menurut empirisme memiliki peran sekunder, bukan sumber pengetahuan, melainkan alat untuk mengelola, menyusun, dan memahami data yang diberikan oleh pengalaman indrawi. Namun, kelemahan empirisme adalah keterbatasan dalam menjelaskan konsep-konsep abstrak atau universal yang tidak langsung berasal dari pengalaman indrawi. Baik, soal yang ke-9 yaitu jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam sumber pengetahuan. Baik, saya akan menjawab. Kelemahan indera dalam memberi pengetahuan. Indera adalah sarana utama untuk mengamati dan merasakan dunia, tetapi mereka tidak selalu akurat atau cukup memadai. Rentan terhadap kesalahan persepsi, indera dapat tertipu oleh ilusi atau kesalahan persepsi. Contoh, tongkat yang tampak bengkok di dalam air padahal sebenarnya lurus. Kelemahan akal. Kelemahan akal dalam memberi pengetahuan. Akal digunakan untuk menganalisis, menyusun, dan memahami informasi, tetapi ia juga memiliki keterbatasan. Spekulasi yang tidak berdasar. Akal sering kali menghasilkan ide-ide atau kesimpulan yang tidak didukung oleh bukti empiris. Contoh, spekulasi tentang dunia metafisik tanpa dasar pengalaman langsung. Baik, kita lanjut soal yang ke-10, yang mana soal yang terakhir. Jelaskan apa dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. Yang mana nilai subjektif bergantung pada pengalaman atau persepsi individu sehingga bersifat relatif dan tidak universal. Nilai objektif berdiri sendiri dan tidak bergantung pada individu sehingga bersifat universal dan konsisten. Kedua, yang pandangan ini
Kedua pandangan ini sering diperdebatkan dalam filsafat, terutama dalam etika, estetika, dan metafisika karena menyentuh aspek fundamental tentang bagaimana kita memahami realitas dan menentukan apa yang benar atau berharga. Baik, sekian terima kasih dari presentasi dari saya. Bila ada salahnya itu dari saya, bila benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.